Om Swastiastu. Selamat sore kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga Pak Sunar. Jadi sebelum saya mulai presentasi kali ini, saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Nilo Putudila Agustini, nomor absen 21, dan juga teman saya, Nikada Yulianti Dewi, nomor absen 13. Jadi, materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai teknik akuntansi manajemen sektor publik dalam pelayanan publik. Baik, langsung saja ke materi. Jadi, di sini kita akan membahas dari teknik akuntansi manajemen sektor publik. Sebelum itu, saya jelaskan sedikit mengenai sistem pengendalian manajemen dalam sektor publik, di mana sistem pengendalian manajemen sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa program atau beberapa anak sistem yang terkait, yaitu diantaranya pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan dari perusahaan melalui strategi yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu mengenai teknik akuntansi manajemen sektor publik dalam pelayanan publik. Jadi dalam hal ini terdapat 5 teknik akuntansi manajemen sektor publik, yaitu yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang terakhir akuntansi akrual. Baik, langsung saja yang pertama akuntansi manajemen, di mana akuntansi anggaran. Di mana akuntansi anggaran sendiri merupakan teknik akuntansi yang banyak digunakan di organisasi sektor publik atau pemerintahan. Akuntansi anggaran mencatat dan menyajikan akun operasinya sejajar dengan anggarannya, di mana teknik akuntansi anggaran ini dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan relasi anggaran. Jadi tujuan utama dari teknik ini yaitu untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan juga akuntabilitas. Ya, jadi salah satu kelemahan dari teknik akuntansi anggaran yaitu teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan juga biaya yang aktual. Anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya yang dianggarkan. Yang kedua yaitu akuntansi komitmen, di mana akuntansi komitmen ini merupakan sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan juga pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari akuntansi utama yang dipakai dalam organisasi. Akuntansi komitmen sendiri mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima. Tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order tersebut dikeluarkan atau diterima. Selanjutnya, tujuan utama dari akuntansi komitmen sendiri adalah untuk pengendalian dari sebuah anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, tentu saja ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, tentu saja manajer dapat dengan mudah mengetahui penghabisan dari biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan. Akuntansi komitmen sendiri berfokus pada order yang dikeluarkan, di mana order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur tersebut dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya mendukung
atau hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum atau legal liability untuk patuh terhadap order yang terjadi, dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teknik selanjutnya yaitu akuntansi dana atau fund accounting. Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi atau accounting entity dan entitas anggaran atau budget entity yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Selanjutnya, Peter merupakan pemikir akuntansi yang pertama kali mengembangkan teori akuntansi dana untuk tujuan bisnis. Nah, kemudian akuntansi dana diadopsi oleh organisasi non-profit yang mempunyai arti dana kas. Dana dalam pengertian dana kas bersifat sempit. Maka dari itu, pengertian dana mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri. Yang kedua, terdapat sekumpulan rekening untuk mencatat mutasi, kas, dan atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling seimbang. Yang ketiga, mempunyai tujuan penggunaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan dana dan penggunaannya serta batasnya. Selanjutnya, terdapat dua macam dana yang bisa digunakan oleh suatu organisasi non-profit, yaitu yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund, digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, perubahan aset neto, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Yang kedua yaitu dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable fund, untuk mencatat pendapatan, biaya, aset, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Selanjutnya yaitu akuntansi kas. Akuntansi kas diterapkan dengan cara mencatat pendapatan pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan. GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dana kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Dengan adanya kas basis ini dapat mempermudah dan mengukur secara baik efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas. Selanjutnya yaitu akuntansi akrual. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Selanjutnya, akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas. Hal ini dikarenakan teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, baik dalam akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund atau full accrual dengan governmental fund atau modified accrual, karena biaya atau expenses diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya.
Baik, karena materi dari sesi presentasi kali ini sudah habis atau sudah selesai kami jelaskan, sesi selanjutnya saya lanjutkan ke sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.